AudioJungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala walaupun di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Dan saya mengingatkan kepada seluruh peserta didik, adik-adikku sekalian, bahwasannya kita harus menjaga protokol kesehatan yang telah diberikan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk selalu menjalankan 3M. Yang pertama itu memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjauhi segala kerumunan di luar lingkungan kita. Kenalkan, nama saya Denny Gunardi, semester 6 dari Prodi PPKN, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, tahun 2020. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat perkuliahan saya dan mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar. Yang diampu oleh dosen pengampu saya yang terhormat adalah Bapak Herdi Wismanjaya, SPD, MH. Dalam video ini saya akan membahas materi mengenai mata pelajaran PPKN tingkatan SMP kelas 8. Nah, untuk babnya kita masuk di bab 3, yaitu dengan materi tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, saya membiasakan di kelas saya untuk selalu menyanyikan lagu wajib, lagu nasional, itu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi sebelum kita masuk dalam pembelajaran, maka dari itu kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, mudah-mudahan jiwa nasionalisme kita akan tumbuh sehingganya kita akan selalu mencintai tanah air Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk materi pembahasan pembelajaran PPKN untuk kali ini.
Lanjut, kita masuk ke definisi tentang peraturan perundang-undangan. Definisinya adalah, ini menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi berbicara tentang peraturan perundang-undangan sama kita berbicara tentang hukum. Nah, hukum pun ada yang hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, hukum yang tertulis adalah atau disebut dengan hukum yang terkodifikasi. Itu contohnya seperti hukum yang ada di pasal-pasal di kitab undang-undang, KUHP, pidana maupun perdata. Itu disebut hukum tertulis atau yang terkodifikasi. Nah, kalau hukum yang tidak tertulis itu disebut dengan hukum konvensi. Setelah kita mengetahui definisi tentang peraturan perundangan atau perundang-undangan, nah kita juga harus mengetahui unsur-unsur mutlak peraturan perundang-undangan. Nah, itu berisi aturan-aturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nah, yang pertama itu ada memuat ancaman atau sanksi bagi pelanggarnya. Nah, yang kedua memiliki sifat memaksa. Jadi hukum itu memaksa. Mau nggak mau kita harus taat terhadap hukum. Sekarang kita masuk ke makna. Makna apa? Makna tata peraturan perundang-undangan. Apa sih maknanya? Nah, tata peraturan perundang-undangan itu mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Nah, peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan peraturan yang lainnya. Jadi di tata peraturan perundangan itu kita nanti akan membahas yang di slide berikutnya. Ada tingkatan-tingkatan atau yang disebut juga piramida hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan. Di situ ada Undang-Undang 1945, ada tata PR, ada peraturan presiden, nah, dan lain sebagainya yang kita akan bahas lebih mendalam di slide-slide berikutnya. Nah, kita sudah sampai di piramida tata peraturan perundang-undangan. Kenapa dikatakan piramida? Karena bentuknya kerucut. Nah, mengapa dibentuk mengerucut seperti piramida? Nah, itu hanya cara atau suatu cara untuk memudahkan kita mengingat tata urutannya. Nah, yang pertama kita lihat ada apa yang di urutan pertama paling ujung. Nah, itu ada Undang-Undang 1945. Nah, terus ada apa yang kedua? Kedua ada TAP MPR. Nah, lanjut ada apa lagi? Ada undang-undang. Lanjut ada peraturan pemerintah. Terus ada peraturan presiden. Lanjut dan peraturan daerah. Nah, peraturan daerah itu terbagi dua, antara kabupaten dan kota. Nah, di situ ada Undang-Undang 1945 itu ditetapkan oleh siapa? Oleh MPR. Nah, untuk TAP MPR siapa? Sama, dia ditetapkan oleh MPR. Lanjut, kalau yang undang-undang itu ditetapkan oleh DPR dan Presiden. Lanjut, terus peraturan pemerintah siapa yang menetapkan? Itu ada Presiden yang menetapkan. Lanjut, peraturan presiden siapa yang menetapkan? Presiden itu sendiri. Dan untuk peraturan daerahnya
itu ditetapkan oleh DPRD dan kepala daerah. Itu kepala daerah ada wali kota dan wakil wali kotanya. Nah, itulah tata urutan piramida. Selanjutnya kita akan mengupas nih, apa sih definisi tentang ketujuh tata urutan itu. Apa sih Undang-Undang 1945? Apa sih undang-undang? Apa sih peraturan pemerintah? Nah, kita akan bahas di slide berikutnya. Kita lanjut di definisi Undang-Undang 1945. Nah, apa sih definisinya? Itu Undang-Undang 1945 adalah hukum dasar yang tertulis yang memiliki kedudukan sebagai hukum dasar yang tertinggi atau yang paling tinggi. Jadi hukum dasar itu yang tertulis yang paling tinggi apa ya? Hukum Undang-Undang 1945. Nah, maka dia ditaruh di paling atas di piramida itu. Nah, itu disebut juga hukum yang terkodifikasi. Nah, lanjut, hukum dasar adalah norma dasar atau aturan dasar yang menjadi sumber hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang RI 1945. Nah, artinya secara peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya harus bersumber pada Undang-Undang RI 1945. Nah, Undang-Undang 1945 menurut peraturan-peraturan atau ketentuan tentang sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintah yang dijalankan oleh para penguasa negara, sehingga segala sesuatu yang bersifat mendasar dan berkaitan dengan kehidupan bernegara diatur dalam Undang-Undang 1945. Kita lanjut. Kita masuk TAP MPR. Apa sih? Nah, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, di situ definisinya ketetapan MPR atau TAP MPR artinya suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh MPR dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat keluar dan ke dalam MPR. Nah, MPR ini lembaga yang independen, jadi tidak boleh berpihak ke pemerintah atau ke rakyat. Dia independen, berdiri sendiri. Nah, dalam landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, TAP MPR tidak dimasukkan ke dalam hierarki. Nah, walaupun tidak dimasukkan, bukan berarti keberadaan TAP MPR itu tidak berlaku. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, TAP MPR dimasukkan kembali dalam tata urutan perundang-undangan. Nah, hal tersebut dilakukan untuk menegakkan bahwa produk hukum yang dibuat berdasarkan TAP MPR masih berlaku secara sah dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Tuh. Lanjut. Undang-undang. Nah, atau peraturan pengganti undang-undang. Nah, kita masuk ke definisinya. Undang-undang. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan Presiden. Nah, undang-undang adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berfungsi melaksanakan Undang-Undang 1945. Nah, contohnya Undang-Undang 1945 di pasal 31. Bisa kalian cari di internet. Nah, di situ ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu ada butir-butirnya, bisa kalian cari sendiri di internet dengan handphone atau gadget kalian. Jadi punya gadget itu harus dimanfaatkan dengan yang benar, dengan benar. Kita lanjut masuk ke Perpu. Apa itu Perpu? Nah, Perpu itu adalah peraturan pengganti undang-undang. Nah, ya, Perpu
adalah peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh presiden karena keadaan genting dan memaksa. Nah, di sini Perpu diatur dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 pasal 22. Nah, ayat 1, 2, dan 3. Nah, contoh Perpu. Nah, pertama Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia atau HAM. Nah, Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lanjut, ada peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah merupakan pelaksanaan dari suatu undang-undang. Itu ada di pasal 5 ayat 2. Nah, peraturan pemerintah memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan undang-undang. Nah, contohnya ada di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 itu tentang pemerintahan daerah. Terus ada PP nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Lanjut, ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Lanjut, ada PP nomor 48 itu tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Dana BOS itu termasuk di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang nomor PP aturan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008. Nah, itu dana BOS masuknya di situ contohnya. Kita lanjut ke peraturan presiden atau Perpres. Nah, Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Lanjut. Nah, yang terakhir, kita masuk yang terakhir ada peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Nah, Perda atau peraturan daerah, kabupaten, atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten, atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. Nah, peraturan daerah ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Nah, itulah kita kulik atau kita kupas semua definisi dari tata peraturan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di dalam negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu ada 3 lembaga yang bertugas menjalankan jalannya Undang-Undang 1945. Nah, apa sih 3 lembaga itu? Yang pertama ada lembaga legislatif, yang kedua ada eksekutif, dan yang ketiga ada yudikatif. Legislatif itu yang membuat undang-undang atau yang merancang. Siapa? Ya, ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kalau di eksekutif itu yang menjalankan aturan atau undang-undang tersebut yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Nah, siapa orangnya? Itu ada presiden dan wakil presiden dan jajar-jajarannya, menteri dan lain sebagainya. Nah, dan di lembaga yudikatif itu ada MK, Mahkamah Konstitusi, ada MA, ada KY. MA apa? Mahkamah Agung, KY Komisi Yudisial. Nah, di lembaga yudikatif ini lembaga yang mengawasi jalannya suatu pemerintahan. Nah, misalkan ada presiden atau menteri-menteri presiden atau wakilnya itu yang menyeleweng dari aturan-aturan perundang-undangan, maka di yudikatif akan mengawasi atau memproses. Nah, itu adalah lembaga atau 3 lembaga yang menjalankan atau bertugas menjalankan
peraturan perundang-undangan. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai warga negara yang baik, maka kita harus taat terhadap hukum atau peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, cara kita untuk mentaati peraturan tersebut adalah pertama, kita harus membutuhkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk memenuhi dan mentaatinya. Terus ada kepatuhan, berarti sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan apa? Aturan yang telah dibuat. Nah, sikap yang ketiga ada yang selanjutnya sikap kepatuh, membentuk perilaku disiplin. Nah, kepatuhan terhadap hukum merupakan cerminan dari kepribadian seseorang. Nah, untuk mengetahui kemampuan atau sejauh mana kemampuan kalian memahami materi tersebut yang telah saya paparkan, maka saya akan membuat soal-soal yang berkaitan dengan materi yang telah saya sampaikan. Nah, untuk jawabannya silakan kalian ketik di kolom komentar di bawah ini. Dari saya cukup sekian, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata atau salah ucapan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.